Selamat malam, kembali bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Kali ini saya pengen ngobrol tentang agnostik dan ateisme. Jadi akhir-akhir ini kan fenomena agnostik dan ateisme itu kan banyak merebak ya, dan perkembangannya cukup signifikan di mana-mana. Ya silakan di googling sendiri datanya ya. Kalau untuk konteks Indonesia sih kita bakalan tidak menemukan perkembangan itu, karena di sini kan diwajibkan ketika kita ngisi KTP ya, itu wajib mengisi kolom agama. Tetapi sejatinya dalam diskusi-diskusi dan perbincangan di medsos kita banyak menemukan gejala ini gitu. Nah, agnostik dan ateisme sebenarnya adalah dua hal yang berbeda ya. Agnostik itu lebih kepada sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk memahami keberadaan Tuhan ya. Artinya dia tidak secara tegas menolak keberadaan Tuhan, tetapi yang ada adalah bahwa sampai saat ini tidak ditemukan cukup bukti yang bisa menjelaskan keberadaan Tuhan, sehingga kecenderungannya mereka itu tidak terlalu peduli dengan yang namanya agama ya, tidak terlalu care untuk hal-hal yang sifatnya beragama gitu. Nah, kalau ateisme memang secara tegas menolak keberadaan Tuhan ya, makanya ya mereka secara otomatis juga tidak mengakui agama itu ya, karena agama landasannya adalah kepercayaan kepada adanya Tuhan. Nah, jadi agama itu adalah seperangkat sistem ya, yang mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Terlepas dari persepsi mereka tentang Tuhan ya, karena masing-masing agama berbeda memahaminya. Agama Islam, agama Kristen, dan yang itu berbeda ya. Padahal sejatinya ya, kalau berbicara tentang Tuhan sebagai kekuatan yang melingkupi keseluruhannya, itu berarti mestinya ya Tuhan dari semua agama itu mestinya sama gitu ya. Makanya ada yang disebut dengan agama tauhid, dan agama tauhid itulah yang sebenarnya menurunkan agama-agama samawi itu. Tapi dalam faktanya kemudian hari ini tuh terjadi pergesekan yang cukup tajam antara masing-masing agama itu. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang memberikan pengaruh yang cukup besar perkembangan agnostik itu, karena mereka tidak menemukan sebuah kedamaian di dalam beragama itu sendiri. Justru yang terjadi adalah konflik ya. Konflik itu ternyata banyak diciptakan oleh mereka yang mengaku sebagai beragama, akan atas nama agama masing-masing mereka ngotot-ngototan ya. Itu yang kemudian memunculkan konflik sampai kepada peperangan gitu. Akhirnya kemudian fenomena ini membuat para penganutnya cenderung untuk beralih kepada atau menjadi agnostik, bahkan sampai kepada ateisme gitu, menolak agama atau tidak mengakui keberadaan Tuhan. Nah, sebenarnya ada satu hal yang menjadi alasan yang sangat masuk akal ketika banyak yang mencoba untuk menjadi penganut agnostik atau ateisme itu sendiri ya. Bagi mereka bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu adalah
semuanya karena ada yang namanya kausalitas. Jadi kausalitaslah yang bekerja pada setiap fenomena. Contohnya, kalau Anda mau kaya, ya buat sebab supaya Anda menjadi kaya. Kalau Anda tidak menciptakan sebabnya untuk menjadi kaya, maka Anda pasti akan miskin. Itu adalah sebuah kausalitas yang memang ya sangat presisi. Kalau Anda mau makan, berarti Anda harus memiliki uang. Untuk memiliki uang, Anda harus produktif, ya. Anda harus bekerja, misalnya. Itu adalah sebuah proses kausalitas. Jadi terkadang yang disebut dengan nasib, ya, dan sebagainya, itu bagi agnostik adalah sesuatu yang tidak ujuk-ujuk, tetapi dia mempunyai atau berangkat dari sebuah sebab, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian membuat kenapa banyak yang berpindah kepada fenomena agnostik itu, apalagi sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, ya, dimana keterbukaan begitu begitu transparan gitu. Jadi informasi itu bisa kita dapatkan di mana-mana. Nah, yang saya mau sampaikan di materi ini adalah bahwa memang kalau berbicara tentang kausalitas, ya, itu adalah sebuah sunnatullah yang menjadi ketetapan dalam kehidupan dunia ini. Cuma yang menjadi pertanyaan, tentu ada sumber dari kausalitas itu. Makanya sebenarnya definisi Tuhan itu adalah sumber dari kausalitas itu. Karena dalam kehidupan ini terlalu banyak hal atau terlalu banyak fenomena di mana terkadang kita tidak bisa menyingkap kausalitas yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan dari saintis itu adalah bagaimana menyingkap kausalitas itu, sehingga ketika kemudian fisika kuantum, ya, ditemukan, itu kemudian meruntuhkan fisika klasik. Jadi di situ kan ada sebuah kausalitas baru yang muncul, gitu. Nah, tetapi kemudian masih tetap ada sebuah kejadian atau fenomena di mana saintifik sampai hari ini belum bisa menemukannya, gitu. Ya, misalnya fenomena black hole dan sebagainya, gitu. Artinya masih ada sesuatu yang sampai hari ini belum bisa dijangkau oleh pengetahuan manusia, gitu. Nah, makanya tentunya hal tersebut kemudian membuat kita menyimpulkan bahwa ada sumber dari sebuah kausalitas, ya, dimana masih banyak hal yang tidak dipahami oleh manusia. Karena kehidupan ini sebenarnya adalah terbatasi dengan pemahaman kita tentang hidup. Tetapi ada sesuatu yang di luar yang tidak kita pahami, tapi dia punya eksistensi. Nah, itu. Jadi ya, misalnya contoh sederhananya adalah ketika kita menyusuri sebuah lorong, ya, dan kita hanya bisa sampai di pertengahan lorong, tetapi masih ada, kita belum sampai di ujung lorong itu. Berarti kan yang ujung lorong itu ada, tetapi kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi akal sadar kita, nalar kita akan menerima bahwa ada, lorong ini punya ujung, dan kita belum bisa menjangkau ujung lorong itu. Nah, ujung lorong itulah yang menjadi, yang kita sebut analoginya sebagai sumber dari kausalitas itu sendiri. Itulah kekuatan yang tidak bisa kita jangkau. Itulah kekuatan yang mengatur segalanya. Itulah kekuatan yang kemudian membuat kita harus
mengikuti sebuah sistem untuk bisa menjangkaunya, ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan agama. Jadi agama itu adalah seperangkat sistem yang sejatinya adalah akan mengantarkan pada para pengikutnya untuk bagaimana mengenal sumber dari kausalitas itu sendiri, bagaimana mengenal yang mengatur segalanya. Nah, itu harus ada sistem di situ. Inilah yang disebut dengan metodologi. Makanya carilah dan temukanlah metodologi itu. Jadi yang namanya agama akan selalu ada metodologi yang bekerja di dalamnya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk beragama, ya, tetapi tentu harus ada sistem di dalam agama itu sendiri. Kalau sesuatu agama tidak memiliki sebuah sistem, berarti sebenarnya itu bukan agama, ya. Sama misalnya kita terlahir dalam sebuah keluarga yang berlabelkan agama tertentu. Apakah kemudian ujuk-ujuk otomatis kita menjadi penganut dari agama itu? Ya mungkin kalau secara simbol-simbol, kemudian secara ritual, ya kita bisa dikategorikan sebagai penganut agama itu. Tapi secara hakikat belum tentu, karena kan ada sebuah metodologi kan, ya. Misalnya nih, untuk masuk sebuah organisasi, ya, ketika kita terlahir dalam sebuah keluarga yang menjadi anggota dari sebuah organisasi, ya mungkin ya simbol-simbolnya bisa kita pakai karena keluarga kita memiliki misalnya pakaian atau jaket atau topi dari organisasi itu. Tapi tidak ujuk-ujuk kita menjadi anggota organisasi itu, karena mungkin untuk menjadi anggota organisasi ada prosesi yang harus dijalani, ya. Misalnya ada prosesi pelantikan, ada prosesi pelatihan dan sebagainya. Nah, sama dalam agama itu sendiri, itu ada harus melewati sebuah metodologi, ya. Nah, kalau kita mencoba menelusuri literatur-literatur tentang metodologi agama, kita akan menemukan 4 hal yang umum, ya, yang hampir sama. Yang pertama, tentu harus melewati yang namanya kalau dalam Kristen itu baptis, ya. Jadi ketika dia mencapai umur tertentu, dia kemudian dibaptis. Nah, dengan proses baptis inilah yang membuat dia sah menjadi disebut sebagai penganut agama Kristen. Nah, kalau di Hindu atau Buddha, saya kalau nggak salah disebut inisiasi. Nah, kalau di Islam, ya setahu saya itu yang disebut dengan prosesi baiya. Jadi ada baiya. Dari di baiat itulah yang kemudian menandakan bahwa kita secara resmi masuk dalam agama itu. Ini proses awalnya, pintu gerbangnya. Jadi harus selalu ada pintu gerbang untuk masuk ke dalam sebuah sistem, ya. Kalau kita langsung masuk begitu aja tanpa melewati sistem itu, berarti sebenarnya ya kita hanya mengaku-ngaku aja, ya. Nah, jadi harus ada sistem. Jadi ya kemudian karena proses berikutnya adalah karena ini menuju kepada kekuatan supranatural, ya. Kalau di di Islam mungkin disebut sebagai ruhani, ya, yang maha ruhani, ya tentu harus ada sebuah sistem di mana mengantarkan kita untuk masuk kepada ruhani itu, gitu. Jadi ada sebuah proses penyucian, ya, penyucian jiwa sehingga bisa masuk kepada perjalanan rohani itu, ya. Sebuah proses penyucian yang kemudian mengantarkan kepada kesucian jiwa
dimana dari kesucian jiwa itulah yang membuat kita bisa masuk ke dalam alam rohani, ya. Dan seterusnya kemudian biasanya ada yang namanya bakti, ya, atau mengabdi, ya, atau menyembah gitu, atau ubudiyah gitu. Nah, kalau dalam Islam sendiri kan dikatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah atau berbakti. Jadi ada sebuah sistem yang mengarahkan mereka untuk berbakti, ya. Nah, di agama-agama lain pun seperti itu. Di Hindu, di Kristen selalu ada sistem bakti, karena dengan itulah yang menunjukkan bahwa mereka bertuhan, ya. Kalau sebuah agama tidak memiliki sistem pengabdian, sistem kebaktian, sistem yang mengatur bagaimana mereka berbakti kepada Tuhannya, ya berarti itu bukan agama. Kita belum beragama, ya. Oke, guys, mungkin ini dulu. Kita akan kupas lebih jauh terkait dengan metodologi ini, ya, metodologi beragama. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.